Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngebuka lembaran-lembaran sejarah Indonesia yang mungkin jarang banget kita baca, atau jangan-jangan sengaja disembunyiin. Nah, semua cerita ini sumbernya bukan dari buku pelajaran kita loh, tapi dari arsip dan dokumen asing yang akhirnya kebuka. Pernah nggak sih kepikiran kalau cerita sejarah yang kita pelajari di sekolah itu rasanya kok ada yang kurang ya? Kayak ada bagian yang hilang? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita hari ini buat gali lagi narasi-narasi yang mungkin terkubur, sengaja ataupun enggak. Terus, potongan-potongan puzzle yang hilang ini datangnya dari mana dong? Jawabannya ada di dua tempat yang nggak disangka-sangka. Pertama, dari studi genetik modern, dan kedua, dari dokumen-dokumen rahasia pemerintah asing yang akhirnya dibuka untuk publik. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, kita mulai penelusuran kita dari zaman paling kuno, jauh sebelum ada kerajaan. Buktinya pun bukan tertulis di batu, tapi di dalam darah kita sendiri. Kunci pertama kita adalah konsep dispersi Austronesia. Coba bayangin deh, ribuan tahun lalu, nenek moyang kita itu melakukan salah satu migrasi laut terbesar dalam sejarah manusia. Mereka berlayar tanpa peta modern ke berbagai penjuru dunia. Tapi, pertanyaannya, sejauh apa sih mereka pergi? Jawabannya, ternyata jauh lebih gila dari yang kita bayangin. Nah, ini dia buktinya. Studi genetik modern nemuin jejak DNA pelaut dari Nusantara kuno di masyarakat Madagaskar, terus di Afrika Timur, bahkan sampai ke Semenanjung Arab. Ini artinya apa? Artinya, jangkauan mereka ribuan tahun lalu itu udah sampai ke benua Afrika. Luar biasa kan? Oke, dari prasejarah, sekarang kita lompat ke salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah kita. Dan kita bakal lihat gimana citra kebesarannya justru paling jelas dilukis oleh para pendatang. Ini ada satu hal yang ironis banget soal Sriwijaya. Walaupun ini salah satu kerajaan maritim terbesar kita, catatan paling detail soal kehidupan sehari-hari dan kemegahannya itu justru bukan dari sumber lokal kita. Catatan terbaiknya malah datang dari para pendatang dan pengamat asing. Yuk kita lihat lebih dalam. Tahun 671 Masehi ada biksu Tiongkok namanya Ye Jing. Dia itu nggak cuma mampir tapi tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun. Dia nyatat Sriwijaya itu pusat pembelajaran Buddha yang sangat kosmopolitan. Terus ada juga karya sastra Arab dan catatan pejabat tinggi dinasti Tang yang ngegambarin hal yang sama. Artinya, di mata dunia waktu itu, Sriwijaya itu bukan pemain regional lagi, tapi udah jadi kekuatan global. Dari sebuah kerajaan raksasa, kita sekarang fokus ke kisah satu orang yang luar biasa. Sebuah cerita yang lebih mirip film thriller spionase internasional ketimbang buku sejarah biasa. Yap, kita lagi ngomongin Tan Malaka. Kisah pelariannya di panggung internasional itu kedengerannya kayak fiksi, beneran deh. Ironisnya, bukti paling kuat dari setiap gerakannya justru datang dari orang-orang yang paling pengen nangkep dia. Arsip rahasia intelijen Belanda dan Inggris. 23. Angka ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah jumlah identitas palsu yang dipakai Tan Malaka buat terus bergerak, buat ngindarin kejaran jaringan intelijen internasional di berbagai negara. Coba kita lihat beberapa aja ya. Di Filipina, dia jadi Elias Fuentes. Di Singapura, namanya Hasan Ghazali. Pas di Tiongkok, dia pakai nama Howard Lee dan Ong Song Lee. Di Birma, jadi Tan Min Sion. Ini menunjukin skala pergerakannya itu udah global banget, dan seberapa bahaya hidup yang dia jalani. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja paling sensitif. Perlu banget ditekenin, semua informasi yang bakal kita bahas ini sumbernya langsung dari dokumen-dokumen pemerintah asing yang statusnya udah dibuka untuk publik. Ini kutipan langsung dari memo sebuah unit propaganda rahasia Inggris di Singapura. Coba deh, perhatiin pilihan katanya. Ini bukan sekedar opini, tapi ini rencana operasi propaganda hitam. Artinya apa? Artinya mereka sengaja menyebar kebohongan dan disinformasi buat ngehancurin citra PKI di mata rakyat Indonesia. Nah, sekarang giliran dari pihak Amerika Serikat. Di memo rahasia ini, Duta Besar AS Marshall Green secara pribadi ngekonfirmasi pengiriman dana 50 juta rupiah untuk dukung operasi Angkatan Darat. Dia bahkan pakai istilah intelijen Black Bag Operation. Itu tuh istilah buat pembayaran tunai, rahasia, yang nggak bisa dilacak dan kalau ketahuan bisa gampang disangkal. Dan mungkin, ini bukti yang paling personal dan jujur, paling bikin merinding. Robert Martens, pejabat kedutaan AS yang nyusun daftar ribuan nama anggota PKI buat diserahin ke militer, bertahun-tahun kemudian ngomong kayak gini. Pengakuan dari mulutnya sendiri. Ini nunjukin sedalam apa peran asing di salah satu periode paling kelam sejarah kita. Cerita terakhir kita ini bawa kita ke tahun 1969, ke penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Papua.
Dokumen-dokumen rahasia PBB yang akhirnya kebuka ngelukis sebuah gambaran yang jauh beda dari narasi resmi yang kita tahu. Arsip PBB ini nyatat adanya intimidasi yang terang-terangan banget. Ini adalah ancaman langsung dari Brigjen Ali Murtopo ke para pemimpin delegasi Papua yang mau menyuarakan kemerdekaan. Kutipan ini jadi bukti kalau pilihan yang bebas dan adil itu dari awal emang udah nggak mungkin terjadi. Jadi, utusan khusus PBB, namanya Fernando Ortiz Sanz, dia kan ngumpulin ratusan petisi dari masyarakat Papua. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dia laporin ke sidang umum PBB di New York? Dan inilah data mentahnya, langsung dari arsip PBB itu sendiri. Dari semua petisi yang masuk, 95 isinya menolak integrasi, dan cuma 59 yang dukung. Angkanya jelas banget kan? Mayoritas suara waktu itu menolak bergabung dengan Indonesia. Tapi yang terjadi selanjutnya ini benar-benar luar biasa. Ortiz Sanz pas berdiri di depan sidang umum PBB ngelaporin hal yang 180 derajat berbeda. Dia bilang kalau mayoritas petisi itu justru pro-Indonesia. Ini adalah kontradiksi langsung antara data di arsip dengan laporan resmi yang akhirnya jadi dasar keputusan dunia. Dari jejak DNA kuno sampai kebohongan di arsip PBB, ada satu hal yang jadi jelas banget. Sejarah itu bukan cerita yang udah selesai ditulis. Sejarah itu penemuan yang gak ada habisnya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kira-kira bab tersembunyi apa lagi ya yang masih nunggu untuk kita buka?